Oke, pertama tentang sistem bilangan ya. Apa yang kalian ketahui sistem bilangan yang sudah diketahui? Pertama ada sistem bilangan apa tadi? Asli. Rasional. Boleh, ada dia yang bawah rasional. Ada asli. Terus Irasional. Irasional. Terus Bilangan caca. boleh Bilangan caca. caca. Terus ada lagi Bulat. bilangan bulat, boleh. Ada lagi. Bilangan bulat, Pak. Bilangan Ada lagi. imajiner. Oh, ada yang jawab imajiner. Imajiner. Bilangan Ada lagi. Rasional, asli, rasional, caca, bulat, imajiner. Prima mungkin. Ada yang jawab prima. Prima. Bilangan prima. Terus tadi ya, kita punya bilangan real. Oke. Dari beberapa bilangan ini ya, kita punya bilangan rasional, asli, irasional, cacah, bulat, imajiner, prima, dan real. Nah, di sini kalian nuliskannya itu. Kira-kira nih, untuk sistem bilangan itu yang pertama kali dikenal manusia itu sistem bilangan yang mana? Atau bentuk yang paling sederhana yang mana ini? asli. Asli. Bilangan asli, Pak. Asli itu yang gimana sih? Dari angka 1 bukan? Dari angka 1. Oke. Iya. Jadi Dari asli angka 0 itu, sampai 9. dari Oh. tepatnya dari 1 ya. Kalau Satu. yang 0 itu kan yang cacah ya. 0, 1, Oke, 2, 3. jadi yang sistem bilangan yang dikenal manusia pertama itu benar sistem bilangan asli ya. Atau natural number. Maka kita simbolkan N. Bilangan asli atau natural number. Benar, bilangan asli tadi contohnya dari 1 ya, 1, 2, 3 dan jadi kan manusia pertama kali dia butuh untuk menghitung, ya kan? Untuk menghitung maka menghitung itu cukup kita butuh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, setelah bilangan asli terus apa? Bilangan apa kira-kira? Bulat. Bulat. Nah, setelah bilangan asli kita mengenal sistem bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang gimana? Bilangan bulat seperti apa? 0, 1. Bulat. Bulat. Nah, bulat itu bilangan asli yang ditambahkan 0 dan Minus. negatif. Minus. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, dan seterusnya. Ya, jadi untuk sistem bilangan bulat, itu sebenarnya bilangan asli yang ditambahkan 0 dan negatif. Oke, lalu setelah itu ada bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Apa? Masih ingat? Tadi ada yang menyebutkan rasional. Rasional itu apa? Ada yang tahu apa? Bilangan yang dapat dibentuk menjadi pembagian. Misalnya sepertiga, seperdua. Oke, Pak bikin pembagian gitu ya. Kalau tadi huruf angka 5 gitu. 5 itu masuk ke bilangan rasional bukan? Masuk. Masuk. Oke, jadi kalau secara definisi bilangan rasional itu adalah bilangan gitu ya yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B di mana A dan B tadi elemen bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Oke. 0. Ya, simbol-simbolnya juga diperhatikan ya. Bilangan asli itu N, bilangan bulat tadi kita simbolkan Z, bilangan rasional itu Q. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B, di mana A per B itu elemen bilangan bulat gitu.
Oke, contoh bilangan rasional. Apa contohnya? 5/6. 5/6. Contoh bilangan rasional. 1/2, Boleh 5/6. 1/2. Kok demikian? 2/3. Oke, 5/6. makan tadi 5/6 gitu ya. Ya. 1/2. Kalau 5 itu bilangan rasional bukan? Iya. Rasional. Yang Rasional. rasional, Pak. Rasional. Karena dapat kita tuliskan dalam bentuk 5/1, 5/1. 10/2. Ya. Kalau misalkan kita punya 0,25 misalkan. Ini bilangan rasional bukan? Rasional. 1/4. Rasional, Pak. 1/4, Pak. 1/4 atau jadi 25/100. Gitu ya. 100. Oke, kalau kita punya sebentar, pi misalkan. Kita punya pi. Pi itu bilangan rasional atau bukan? Bukan. 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 Kenapa? Karena tidak bisa dibentuk dalam upper B. Karena pi itu 3,14,7, sekian, Pak. Nggak terbatas. Oke, jadi sebenarnya nilai pi, kalian biasanya kenal nilai berapa? Nilai pi? 2,7. 2/7 2/7. 2,14. sama 3,14. Oke, itu bisa dong. Kalau tadi katanya nggak bisa. 22/7 kan bisa kan? Enggak, Iya. Pak. 22/7, Pak. 3,14 itu jika nanti 314/100. Gimana? Iya. Kalian kenal ya kan? Kalian kenal nilai P itu 22/7. 3,14. Lah itu bisa ya. 22/7 kan bentuk upper B. Iya. 3,14 nanti Iya. 314/100. Nah, jawabannya ini sebenarnya tadi bukan bilangan rasional. Kenapa? Karena nilai Pi yang sesungguhnya itu sebenarnya bukan 3,4 atau 22/7 gitu yang kalian kenal. Nah, nilai Pi sebenarnya itu dia komanya itu nggak terbatas gitu ya. 3,14. Ada yang hafal? Atau coba kalian cari di Google Lupa, gitu Pak. ya. Nilai Pi itu sebenarnya bukan hanya 3,14 ya. Maka dia itu sebenarnya itu masih panjang. Bukan hanya 3,14. Oke, di sini 3,14159265. ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya Ya. enggak hanya 3,14. Itu tuh masih panjang gitu. Jadi enggak hanya cuma 3,14. Nanti bisa kalian cari sendiri. Jadi 3,14 itu sebenarnya dia pembulatan ya. Jadi 3,14 dan 22/7 itu sebenarnya dia pembulatan. Jadi ini masih berlanjut. Terus apa lagi yang bukan bilangan rasional? Berarti rasional, satunya rasional, berarti satunya irasional ya. Yang bilangan irasional. Selain Pi, Bilangan Euler. E ya, natural number, bilangan Euler juga E. Ya, E. 2, Terus apa lagi? Ya, 2, ya sama kayak Pi ya, dia tidak terbatas ya. Jadi iya, Pak. sama kayak Pi dia tidak terbatas. Itu Euler. Ini tadi coba saya lengkapin dulu. Kalau kalian pengen tahu 3,14 itu sebenarnya dia pembulatan ya. Kalau panjangnya dia tidak terbatas 3141 lalu 592 653 dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya dia masih panjang gitu. Jadi nggak bisa kita bikin jadi berapa per berapa gitu kan. Orang komanya jadi masih
terus berlanjut. Maka ini masuk bilangan irasional. Irasional. Tadi ya contohnya tadi ada yang jawab Bilangan Euler. Ada lagi selain itu? Berapa? Irasional? Akar 2. Berapa tadi? Ada yang jawab? Akar 2. Akar 2. Oke, kalau akar 4 itu dia bilangan rasional atau irasional? Akar 4. Rasional. Dengan Pak. rasional, Pak. Karena bisa Rasional. kita nyatakan sebagai berapa akar 4? Akar B. 2. 2 per 1. Ya. Nah, tapi kalau kita punya misalkan akar dari 2, ya ini nggak bisa kan? Irasional. Kalian nyatakan dari berapa per berapa kan nggak bisa. Nggak bisa. Lalu di sini misalkan kita punya akar pangkat 3 dari 7 misalkan. Nah, ini juga nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Nah, nanti bisa kalian buktikan, coba kamu cari di kalkulator gitu ya. Misalkan akar 2. Akar 2 itu 1,41, 21, 35, 63, dan seterusnya masih terus berlanjut. Itu nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sedikit saya singgung di sini ini ya, tentang kenapa bilangan irasional itu nggak boleh B-nya sama dengan 0. Ada yang tahu? Karena nanti tidak terbatas. Nanti infinity, Pak. Tidak terdefinisi, Pak. Per 0. Nah, per 0 itu berapa yang benar? Tak terdefinisi atau infinity? Tidak terbatas. Tak terbatas. Oke, coba nanti kita lihat. Infinity. Nah, setelah ada bilangan rasional, itu nanti ada bilangan irasional. Jadi gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional nanti membentuk sistem bilangan real. Real. Jadi bilangan real itu gabungan dari rasional dan irasional. Contoh irasional tadi kita sudah sebutkan ya. Misalkan akar 2, akar 3, pi, dan seterusnya. Oke, itu tentang sistem bilangan. Terus tadi kita singgung sedikit kenapa itu nggak boleh per 0 gitu ya. Kenapa tidak boleh per 0? Karena tak hingga. Kenapa ada yang tahu kenapa kita nggak boleh membagi dengan 0? Bentuk tak tentu, Pak, nanti jadinya. Jadinya tak hingga, Pak. Tak hingga, Pak. Oke, coba saya tanya. Tak hingga. Kalau 0 per 1 itu berapa? 0, Pak. 0. 0. Oke. Kalau 1 dibagi 0, Error. Enggak, Pak. Tak hingga, Pak. Definisi. ada yang jawab tak Tak hingga. hingga. Ada yang jawab Tak terhingga, Pak. terdefinisi. Oke, kalau 0 per 0, 1. Tak Satu, terdefinisi. 1. 1. Enggak, Pak. Iya benar. Tidak terdefinisi deh. Tak terdefinisi. Bentuk tak tentu. Oke, pertama ini dulu. 0 per 1 ya. 0 per 1 itu sama dengan 0. Ada yang tahu alasannya kenapa 0 per 1 itu 0? Karena apapun yang dibagi 1, gimana ya? Karena 0 nggak bisa dibagi, Pak. 0 dibagi angka berapapun hasilnya akan tetap 0. Ya, alasannya kenapa? Karena gitu. Nggak ada. Oke, sebenarnya gampang saja ya. 0, kenapa 0 dibagi 1 itu sama dengan 0? Karena kalau 1 kita kalikan 0, ya kan? 0. Maka dia hasilnya kan 0 kan? Iya. Iya. Oke, benar. Karena 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. Nah, sekarang berarti 1 dibagi 0 itu berapa? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, ada Pak. dua jawaban, tidak terdefinisi sama tak hingga. Maka yang benar yang mana? Tidak Tak terdefinisi. terdefinisi. Berarti kan nanti harus 0, itu kamu kalikan berapa gitu ya. Hasilnya harus Bilangan sama berapapun. dengan 1. Iya. Ada nggak bilangan yang seperti itu? 0, kita kalikan berapa hasilnya jadi 1. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Tidak Pak. ada.
Nggak ada, Pak. Ya. Nggak ada. Nah, nggak ada ya. Nggak ada, 0 itu kita kali berapa nggak ada. Maka sering kita katakan kalau 1/0 itu tidak terdefinisi. Misi. Oh, Nah, terus pertanyaannya kenapa ya ada orang yang mengatakan kalau 1/0 itu hasilnya tak hingga. Enggak. Ya kan? Coba diingat lagi di SMA mungkin pernah diajarin tuh kalau 1/0 itu tak hingga. iya benar. Berarti Iya, salah Pak. ya. Itu selama ini salah 1/0 tak hingga itu. Parah banget ya jam susah. Gering. Terus siapa yang salah nanti? Hmm. Nah, sebenarnya nggak salah ya, nggak salah kalau 1/0 itu tak hingga. Akan tetapi gini, dia harus ada limitnya. Misal nih kita punya limit, Iya. misalkan kita punya di sini aja saya tulis limit x mendekati 0, ya kan? Dari 1/x. Nah, ini baru benar dia hasilnya tak Hingga. hingga. Kalau per 0 itu nggak ada gitu ya. Per 0 itu nggak ada. Tapi kalau 1 dibagi bilangan yang mendekati 0 itu ada. Itu kan limit itu artinya X itu bilangan yang sangat dekat dengan 0. Tapi bukan sama dengan 0 kan gitu. Nah maka kalau 1 kita bagi sama bilangan yang mendekati 0. 10 pangkat min bilangan 8. sangat kecil sekali, ya itu hasilnya jadi tak hingga. Misalkan kalau punya 1 dibagi 0,00001 gitu kan, angkanya jadi akan sangat besar kan? Iya, Pak. Nah, dibagi bilangan sangat kecil hasilnya akan sangat besar. Maka benar nggak salah kalau 1/0 itu dia tak hingga. Tetapi ada limitnya, limit X mendekati 0 dari 1/X itu sama dengan tak hingga. Tapi kalau cuma 1/0 aja nggak terdefinisi atau nggak ada tadi ya. Oke, kalau 0/0 berapa? 0/0? Tak tentu, Pak. Ada yang jawab tak tentu. Ada yang jawab tak hingga. Kalau saya jawab 5 boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya? Karena 0 kali 5 itu Boleh, bisa, boleh, Pak. sama dengan 0. Kalau saya jawab 15 boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, Saya jawab 150? Boleh. 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 Jadi 0/0 itu berapa? Tak Itu tentu. terdefinisi, Pak. Enggak. Terdefinisi, Pak. Nah, sebenarnya yang bukan tak hingga ya. Kalau tak hingga itu kan nilai yang sangat besar gitu ya. Besar. Nilai itu nilai sangat besar. Tapi yang kita maksud tak hingga di sini kan banyaknya nggak banyak sekali gitu kan tak hingganya itu. Nah, maka sebenarnya lebih tepatnya di sini jawabannya tak tentu. Kenapa nggak tentu? Ya nggak tentu kan. Kita jawab 1 benar, kita jawab 2 benar, dijawab 5 benar. Iya. Iya, iya. Nah, maka jawabannya yang tepat di sini tadi tak tentu. Kalau 0% tidak tentu. Nah, maka kalau kalian dulu masih ingat di SMA, itu kalau kita mencari limit, kalau nyari limit itu kan sebenarnya gampang ya, tinggal substitusi langsung. Limit itu tinggal kita substitusikan. Akan tetapi kalau hasilnya nanti 0/0 atau tak tentu, biasanya harus kalian ubah gitu kan. Ubah misalnya difaktorkan atau dikali sekawan. Nah, maka Ubah. nggak boleh ada bentuk 0/0 tadi karena dia nilainya tak tentu. Maka kalau di limit kita harus kita ubah dulu. Oke, itu. Jadi jangan sampai keliru lagi. Kalau 0/1 itu 0, 1/0 tidak terdefinisi, 0/0 itu tak tentu. Nah, benar 1/0 itu tak hingga, tetapi dia harus ada limitnya. Oke, sekarang pertanyaan, kalau saya punya 0,3333 gini, dia itu bilangan rasional bukan? Rasional, Pak. Rasional, Pak. Berapa? Bentuknya 1/3, Pak. 1/3. Nah, 1/3. bisa kita nyatakan dalam 1/3 ya. Nah, maka ini jelas rasional. Iya, Pak. Kalau misalkan kita punya 0,6666 gitu ya. 1/6, Pak.
Mas atau berapa? Iya, Pak. 0,6 itu berapa per berapa? 2/3, Pak. 2/3. 2/3. Familiar ya? Familiar ya, sering kita Iya. jumpai ya 0,6 itu kan kalau kamu bagi 2 sama 3 kan 0,6. Oke, kalau 0,777 misalkan? Berapa? 7/9. 7/9, Pak. Oke. 7/9. Ada yang tahu dari mana 7/9? Jadi 0,77-nya itu dikali 10 dulu. Nah, jadi hasilnya 7,77. Nah, nanti 7,77 itu dikurang 0,77. Nah, hasilnya dia 7. Nah, ini kita lambangin dulu 0,77-nya itu jadi X. Jadi 10X dikurang X sama dengan 9X. Oke. Nanti tinggal dibagi. Jadi hasilnya 7/9. Oke, bagus ya. Dulu pernah dapat ya di SMA atau di SMP mah udah pernah dapat? SMP, Pak. SMP dapat ya. Nah, jadi ya sebenarnya ini tricky ya di SMP sebenarnya ini pernah disinggung seperti ini tuh di bilangan ya. Benar, kalau ditanya dapatnya dari mana, sebenarnya itu tadi ya. Kita misalkan aja gitu ya. Kita misalkan X itu sebagai misalkan 0,777 gitu ya. Maka kalau saya punya 10X, dia jadi apa? 7, ya. 7,7777 gitu ya. Nah, kalau ini kita kurangkan, ini mau panjangnya sampai manapun kalau dikurangkan kan habis ya kan? Maka ini jadi tinggal sisa 7 ya. Nah, ini kan jadi 9X dikurang. Maka X itu sama dengan 7/9. Gitu. Nah, X tadi kan memang yang kita tanyakan tadi. X tadi yang 0,777 itu. Maka sudah terbukti bahwa 0,77 itu sama dengan 7/9. Coba nanti kamu cek aja pakai kalkulator ya. 7 bagi 9 itu pasti dia nggak berhenti. 0,777 dan seterusnya. Lalu kalau saya punya misalkan 0,21 berarti berapa per berapa ini? 21/9, Pak. Nah, nanti bisa di ini ya. Bisa dikalikan sama 100 ya kalau ini. Kalau tadi kan kita kali 10 jadi 10X. Nah, kalau ini kita kalikan sama 100. Maka nanti jadi 21/9. Dengan cara yang sama, misalkan nanti kita punya 0,213, misalkan yang 213, maka nanti bisa kita ubah jadi 213/99. Oke, gitu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari bentuk desimal ini? Kalau tadi kan kita punya 0,33, 0,66, 0,2121, 0,213 dan seterusnya ini, yaitu merupakan bilangan rasional. Dibagi 9 kecuali 9 akan menghasilkan bilangan berulang. Nah, terus tadi yang contoh yang tidak rasional tadi kan bentuk pi tadi ya. Ini kan? Pi tadi. Iya. Kalau kita tulis 314 sebentar. 314 atau misalkan kita punya bentuk akar 2 aja deh. Misalkan kita punya bentuk akar 2. Akar 2 tadi kan contoh yang irasional ya. Akar 2 itu kalau kita tuliskan, kamu cari kalkulator, dia kan hasilnya 1,41. Terus 141, 421, lalu 356, dan seterusnya, gitu kan? Nah, desimal, gitu kan? Kita sekarang lihatnya desimal ya. Desimal tadi 0,33, 0,66, 0,77 dan
0,21, 0,213 dan seterusnya. Terus kita juga punya bentuk desimal 1,41, 42, 3562. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari sini? Desimal yang seperti apa sih? Yang desimal yang dia itu merupakan bentuk rasional. Desimal yang seperti Harus berulang, Pak. Nah, Harus berulang. Nah, sebenarnya kelihatan dari sini ya, bahwa kalau ternyata kalau desimalnya itu berulang, mau dia itu berulang 1, mau berulang 2, mau berulang 3, itu pasti dapat kita ubah ke dalam bentuk A per B, dengan AB-nya elemen bilangan bulat. Tetapi kalau desimalnya itu tidak berulang, contohnya ini tadi 1,414213,5. Nah, kan ini dia nggak berulang. Itu dia merupakan bilangan irasional. Oke, jadi bisa kita desimal itu bisa kita pecah tadi ya. Ada yang berulang, ada yang tidak berulang. Untuk yang berulang, dia itu nanti masuk ke rasional. Kalau yang tidak berulang nanti irasional. Oke. Silahkan kalau ada yang bertanya sampai di sini sebelum kita lanjutkan. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut. Nah, sekarang garis bilangan. Jadi, setiap bilangan real mau mempunyai posisi pada suatu garis bilangan yang disebut dengan garis bilangan real. Nah, jadi, setiap bilangan itu nanti dapat kita tentukan posisinya di garis bilangan. Min 3, 0, 1, misalkan akar 2. Real tadi bisa rasional, bisa irasional ya. Misalkan kita punya akar 2 di sini. Kan dia di sini. Terus pi 3,14 di sini. Nah, lalu kita ada definisi selang. Selang itu apa? Himpunan bagian dari garis bilangan itu disebut sebagai selang. Nah, jadi misal nih, kalau secara keseluruhan ini, kita sebut sebagai garis bilangan real. Nah, kalau sebagiannya saja gitu ya, misalkan kita punya ini kita batasi ya, kita batasi dia itu cuma dari min 3 sampai 0. Nah, ini makanya selang. Kan himpunan bagian jenis. Atau dia misalkan semua yang kurang dari 0. Nah, ini dia juga selang. Oke, pertanyaannya. Kalau kita punya dua buah bilangan ya, misalkan saja di sini 1 sampai 2 gitu ya. Pertanyaannya, ada berapa banyak sih bilangan real di antara 1 dan 2 itu? Saya ulangin. Banyak. Terbatas, Pak. Dari 1 sampai 2, ini ada berapa banyak bilangan real? Berapa tadi? Tak terbatas, Pak. Ya, tak terbatas. Misal nih, saya kecilkan lagi nih. 1 sampai 1,001 misalkan. Dari 1 sampai 1,001 itu ada berapa banyak bilangan real? Sama, Pak. Masih, Tak terbatas juga, Pak. masih banyak lagi ya? Iya, Pak. Mau kita 1 sampai 1,00001 pun masih banyak lagi. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa di antara dua buah bilangan real terdapat tak berhingga banyak
bilangan real. Terdapat tak berhingga banyak bilangan real. Gitu. Jadi masih banyak gitu ya. Maka karena dia itu sangat banyak, kita nyatakan dia sebagai garis lurus. Jadi karena di antara dua bilangan itu masih ada bilangan real lagi, antara dua bilangan masih ada bilangan real. Nah, maka itu kita nyatakan sebagai garis lurus. Kenapa bukan garis putus-putus? Kenapa dia bukan berupa titik-titik yang terpisah? Karena itu tadi, di antara dua buah bilangan real terdapat tak berhingga banyak bilangan real. Maka kita nyatakan bilangan real, garis bilangan real itu dia garisnya garis lurus, terus dia itu bukan putus-putus, bukan titik-titik gitu ya, bukan titik-titik yang terpisah. Oke, ini tadi kita sudah bahas tentang selang. Nah, sekarang bagaimana penulisan selang? Nah, ini juga penting karena nanti sering kita gunakan. Oke, atau jenis-jenis selang itu ada apa saja? Yang pertama, X himpunan, kalau kita tuliskan sebagai himpunan X demikian sehingga X kurang dari A. Itu kalau kita tuliskan, jadi minta hingga koma A. Kalau kita buat grafiknya itu dari A panah ke kiri dan A-nya itu terbuka. Artinya A-nya tidak ikut ya. A-nya tidak masuk. Maka di sini kita tuliskan A-nya titik yang terbuka. Penulisan selang diperhatikan yaitu minta hingga koma A. Oke, kalau X demikian sehingga X kurang dari sama dengan A, kita tuliskan sebagai minta hingga koma A, terus yang A-nya itu kurungnya kurung siku. Kalau kita tulis gambarkan, A-nya itu tertutup, titik yang tertutup. Oke, kalau ini kira-kira nulisnya gimana? X demikian sehingga A kurang dari X kurang dari B. AB. Selangnya AB. Oke, kurungnya kurung gimana? Kurungnya Pak. Kurung biasa, Pak. Kurung biasa, Pak. dibuka, A dan B-nya dibuka. Ya. Kurung biasa. Ini kalau kita tuliskan A dan B, terus ini terbuka titiknya. Kalau ini X demikian sehingga X kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Tutup, Pak. Tertutup, Pak. Kurung siku ya. Oke, jadi diperhatikan itu penulisannya. Karena nanti ini ya, nanti kita sering menggunakan notasi yang selang. Kalau X lebih besar dari B, nulisnya gimana? Lebih besar dari B. B tak terhingga. B tak terhingga. B-nya kurung biasa atau kurung siku? Kurung siku. Biasa. B-nya biasa. Biasa. Kurung biasa. Tak hingganya? Tak hingganya ke kanan. Kurung biasa atau siku? Kurung biasa, kurung biasa. Biasa ya. Oke, kalau kita tuliskan jadi seperti ini gambarnya. Lalu kalau X lebih besar sama dengan B, tulisnya? Ditutup. B. Kurung siku. Ya. Tutup. B-nya kurung siku ya. Ya. Terus ini. B-nya tertutup titiknya. Kalau X elemen real, Seluruhnya. seluruhnya. Berarti kalau notasi selangnya gimana? Panah-panah. Notasi selangnya Panah sampai panah. itu grafiknya ya, nanti grafiknya. Kalau notasi selangnya seperti apa? Minta terhingga sampai tak terhingga. Nah, maka batas kirinya dia diminta hingga, batas kanannya dia di tak hingga. Tak hingga. Kurung biasa, minta hingga, koma tak hingga. Oke, pertanyaannya. Kenapa kalau dia itu tak hingga, itu kurungnya kurung biasa ya? Kenapa enggak kurungnya kurung siku? Ya enggak? Kenapa kalau minta hingga maupun tak hingga itu dia kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku? Ada yang berpendapat? Karena kita nggak tahu tak hingganya itu sampai mana, Pak. Nggak tahu tak hingga sampai berapa. Oke, kalau saya tanya, tak hingga itu berapa sih? Bilangan tak hingga itu berapa?
Besar, Pak. Besarnya berapa? Kalau 1 juta itu tak hingga bukan? Bukan. Masih terhitung. Ya, 1 miliar gitu. 1 Masih triliun. terhitung. Bukan. Oke. Jadi kalau kita lihat ya tak hingga itu sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Maksudnya nggak ada itu, tak hingga itu cuma sesuatu untuk menyatakan bilangan yang sangat besar gitu. Bilangan yang Amat sangat besar. besar itu tak hingga. Jadi kalau ditanya tak hingga itu berapa, ya kita nggak bisa jawab gitu. Karena tak hingga tadi sebenarnya cuma bilangan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Nah karena di situ nilai tepat tak hingganya itu berapa, ya nggak boleh kita tuliskan tak hingga itu menggunakan sama dengan. Maka Sama kalau dengan. tak hingga selalu kita gunakan kurungnya yang kurung biasa, gitu ya. Jadi tak hingga itu bila untuk menyatakan bilangan yang sangat besar. Kalau tak hingga untuk berarti bilangan yang sangat kecil. Maka tidak ada pas bilangan tak hingga itu berapa. Maka kita gunakan kurungnya kurung biasa. Oke, benar seperti itu. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat bilangan real. Yang pertama ada sifat urutan, bahwa setiap bilangan real itu nanti pasti memenuhi sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat trikotomi. Jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X kurang dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Jadi trikotomi. Jadi pasti memenuhi salah satu dari 3 kondisi. Misalnya kita punya bilangan, 2 bilangan real ya. Misalkan saya punya 2 dan negatif 3. Nah, maka pasti memenuhi salah satu dari ini gitu kan. Misalkan yang depan itu X, yang belakang Y, maka pasti memenuhi ya. 2 itu lebih besar dari min 3. Atau kalau yang X-nya itu 2, kalau kita pilih di situ berarti X itu lebih besar dari Y. Jadi setiap bilangan, mau kita punya bilangan real yang misalkan 0,25 gitu ya, sama 1/4, nah pasti kita bisa menentukan salah satu dari 3 itu. Dalam hal ini X sama dengan Y. Jadi sifat pertama itu trikotomi. Pasti memenuhi salah satu dari 3 bentuk. Lalu yang kedua, itu ada transitif. Transitif itu apa? Kalau kita punya X yang kurang dari Y, sedemikian sehingga Y itu juga Y itu kurang dari Z, maka pasti berlaku X kurang dari Z. X kurang dari Y kurang dari Z, maka si X itu pasti kurang dari Z. Ya. Karena ini kan X-nya kurang dari Y. Sedemikian si Y itu kurang dari si Z. Maka bisa kita simpulkan X-nya itu kurang dari Z. Ini sifat transitif. Lalu selanjutnya ada sifat perkalian. Jadi kalau kita punya pertidaksamaan, itu boleh kedua ruas kita kali dengan bilangan yang sama gitu ya. Jadi kalau kita punya pertidaksamaan, misalkan di sini saya punya bentuk X kurang dari Y, itu boleh kedua ruas kita kalikan sama bilangan yang sama, misalkan Z. Maka ini jadi XZ kurang dari YZ kalau si Z-nya positif. Tetapi jika si Z-nya itu negatif, maka tandanya dibalik. Maka jadi XZ lebih besar dari YZ. Oke, seperti itu tentang sifat-sifat bilangan real, yaitu sifat urutan. Jadi ada 3, yaitu trikotomi, ketransitifan, dan perkalian. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan.